Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Anak-anakku, peserta didik MTS Negeri 8 yang saya banggakan, ada sebuah kisah. Di sebuah pesantren, ada seorang santri yang masa ngengernya, yang masa ngajinya sudah hampir habis. Seluruh kitab sudah dipahaminya. Bahkan dia sudah mengajar juga. Suatu saat dia dipanggil Pak Kiai. Dia mendapatkan tugas terakhir sebelum dia terjun di masyarakat. Tentu tugas yang diberikan kepadanya akan menjadi bekal yang sangat berharga dan penting kelak ketika dia terjun di masyarakat. Dan ternyata tugasnya sederhana, hanya satu: mencari makhluk yang paling hina di dunia. Santri tersebut dari pesantrennya mulai berkelana sambil berpikir, ini tugas yang penting, karena tugaskulah menyadarkan yang hina agar menjadi diangkat derajatnya oleh Allah, dari yang berakhlak rendah menjadi berakhlak mulia. Terdengarlah berita olehnya bahwa ada seorang preman yang suka mabuk-mabukan. Didatanginya dan diamati. Terlihat orangnya begitu cuek, tidak peduli keluarga, tidak pernah beribadah, tidak punya tanggung jawab. Kesehariannya hanya lontang-lantung dan meminta, malah kadang meminta dengan memaksa. Bangunnya selalu kesiangan. Badannya pun bau langu karena sering mabuk. Malah kadang sering terkapar di solokan karena mabuk. Na'udzubillah min dzalik. Santri tersebut pun bergumam, inilah orang yang paling hina, dan menjadi tugaskulah untuk mencoba membimbingnya ke jalan yang benar. Anak-anakku, sesampainya di pesantren, santri tersebut merenung. Preman tersebut keadaannya begitu bisa jadi karena belum ada yang mendekati, belum ada yang menyentuh kolbunya. Kalau sudah didakwai dengan kelembutan, bisa jadi dia lebih soleh daripada aku. Dia bukan orang yang paling hina. Di hari yang lain, santri tersebut melihat ada anjing yang begitu kurus, gudiken, berjalan ke sana kemari. Orang melihatnya jijik. Nah, barangkali inilah makhluk yang paling hina. Sudah air liurnya najis mughaladoh, orang melihatnya saja jijik. Kemudian santri tersebut pulang ke pesantren. Di perjalanan, santri tersebut merenung, anjing nanti setelah mati tidak akan dihisab, sedangkan saya dan manusia lain akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Santri tersebut pulang ke pesantrennya. Di benaknya dia sudah menemukan jawabannya. Setelah bertemu Pak Kiai, dia ditanya, bagaimana, sudah ketemu? Santri tersebut menjawab dengan mantap, sudah. Siapa?
Santri menjawab, "Saya sendiri." Jawab santri tersebut, "Saya yang santri, tapi belum banyak mengamalkan ilmunya. Saya sudah belajar akhlak yang agung, namun masih sering mengabaikannya, masih sering emosional, kurang sabar, masih ingin menangnya sendiri, kurang peduli, kurang menghormati yang lain. Sering suudzon, padahal dalil sudah banyak yang saya hafal. Saya sudah mengetahui keagungan ajaran Islam, tapi masih saja terkadang kalah dengan hawa nafsu. Sudah mengetahui keindahan Islam, namun jarang atau sering enggan membagikannya kepada orang lain. Saya," kata santri tersebut, "belum tentu selamat di akhirat." Anak-anakku, peserta didik MTAS Negeri 8, itulah sikap ketawaduan dan sikap ketakwaan. Merasa rendah hati, tidak merasa lebih tinggi atau lebih soleh dari yang lain. Orang yang tawadu banyak berpikir membenahi kealpaan diri dan kesalahan diri dibanding kesalahan orang lain. Lebih banyak koreksi diri dibanding mengkritik orang atau organisasi yang lain atau mazhab yang lain. Itulah ketakwaan. Senantiasa ada kekhawatiran murka Allah menimpanya karena menyepelekan perintahnya. Tapi justru dengan ketawaduan, manusia akan cinta kepadanya. At-tawadu yurisul mahabbah. Sikap tawadu akan mewariskan kecintaan. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i. Dengan tawadu justru Allah akan mengangkat derajatnya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang hamba bersikap tawadu kepada Allah karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Untuk itu, anak-anakku, marilah kita biasakan dan latih diri kita dengan sikap tawadu. Untuk memperoleh ilmu, kita butuh sikap tawadu. Agar menjadi guru yang sabar, harus punya sikap tawadu. Agar kita bisa berteman dengan tulus dan bisa saling bantu dan punya empati, kita harus punya sikap tawadu. Marilah, sekali lagi, kita hidup di dunia ini, hidup di bumi Allah ini dengan sikap tawadu. Yamsuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi ini dengan sikap rendah hati. Demikian kultum singkat pada sore kali ini. Wal 'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.